Dua ini radarnya yang bisa merasakan ketika ada orang yang sedang kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dua ciri-ciri mantan sedang kangen berat kepadamu. Kita selalu bertanya-tanya itu di dalam kedalaman hati dan benak kita. Apakah cuman kita saja nih yang kangen kepada mantan? Apakah mantan juga merasakan rasa kangen kepada kita? Itu kenapa selalu saya bilang berhenti deh ngejar-ngejar mantan. Kenapa? Karena kalau kita kejar-kejar terus, maka kapan mantan akan merindukan kita? Lah, setiap hari, ya biarpun cuman beberapa menit begitu, kita datang ke rumahnya untuk kemudian dia usir, tapi kan ketemu juga. Kalau setiap hari kita miss call dan dia dengar suara kita, artinya masih ada pertemuan juga. Maka bagaimana mantan bisa kangen kepada kita? Akan terjadi sebaliknya saat kita menjauhi mantan. Di situ mantan akan belajar untuk merasakan rindu kepada kita. Dan ketika mantan sedang rindu, maka kita akan merasakan dan bisa melihat ciri-cirinya pada diri kita. Apa ciri-ciri dan tanda-tanda ketika mantan sedang kangen berat kepada kita? Yang pertama, kita lihat dulu. Ada dua elemen yang sangat penting pada diri manusia yang bisa membuat dia terkoneksi, terhubung dengan orang lain dimanapun orang itu berada, sejauh apapun dia, walaupun kita tidak tahu posisinya di mana. Tetapi dua elemen terpenting ini akan selalu membuat kita dan mereka terkoneksi. Apa itu? Yang pertama adalah hati kita, yang kedua adalah pikiran kita. Maka dua ini radarnya yang bisa merasakan, yang bisa tahu ketika ada orang yang sedang kangen kepada kita. Kalau mitos banyak ya, jadi misal seperti saat bulu mata rontok artinya ada orang yang sedang kangen kepada kita, ya, dan macam-macam mitos lain yang berkembang kan gitu. Nah, tetapi hati dan pikiran ini yang paling penting. Yang pertama, ketika mantan sedang kangen kepada kita, yang kita rasakan tiba-tiba kita kangen banget tanpa sebab kepada mantan. Kenapa bisa seperti itu? Ikatan batin. Ya. Jadi ya, kita bersama mantan itu tidak sehari dua hari, bertahun-tahun, sekurang-kurangnya berbulan-bulan, melewati fase-fase yang berat bersama, kepanasan, kehujanan, kelaparan, kedinginan bersama-sama. Dan itu yang akan memperkuat ikatan batin kita dengan mantan. Sehingga saat mantan membatini kita, membatini itu di dalam kedalaman batinnya, dia membisikkan nama kita, dia membisikkan kerinduannya kepada kita, dia mengharapkan kita di dalam kedalaman batinnya. Maka batin kita akan merasakan. Nah, itu namanya ikatan batin. Kita bisa ngecek kekuatan ikatan batin kita itu kepada orang-orang terdekat dalam hidup kita ya. Kan kita kalau dengan mereka tidak usah malu-malu ya untuk bertanya. Misal
tiba-tiba kita merasa kangen, tiba-tiba kepada saudara kita, saudara kandung kita. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah gengsi-gengsi. Coba kita telepon. Kita tanya, kok Mbak atau Kak, saya tiba-tiba kangen banget sama kamu. Ada apa ya? Nanti kita lihat apa yang dia jawab. Biasanya dia akan menjawab, ya saya tuh kangen banget sama kamu karena kamu lama tidak ngasih kabar berita. Itu namanya ikatan batin. Ya, dan ikatan batin itu menariknya, dia tidak akan pernah melemah. Ya, kita bisa lihat tali ya, jemuran dari plastik, seiring waktu kena panas hujan akan lapuk. Tapi ikatan batin enggak. Kita sudah terpisah dengan keluarga kita selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi batin kita tetap bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Justru jarak itu akan membuat ikatan batin tadi semakin terlatih dan semakin kuat. Batin, tiba-tiba kangen mantan. Mantan lagi kangen kepada kita. Yang kedua, tiba-tiba kefikiran mantan. Mantan sedang kefikiran kita. Nah, ini sudah sering nih kita bahas. Penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield tentang interbrain, koneksi pikiran. Ketika seseorang sedang memikirkan kita, maka secara otomatis pikirannya dan pikiran kita langsung terkoneksi. Kita langsung tahu, oh dia sedang memikirkan kita. Intuisi kita akan membaca tuh sinyal yang dia kirimkan. Apalagi orang kalau sedang kangen. Kalau sedang kangen tuh kan orang fokus banget tuh. Dia konsentrasi tuh kalau sedang kangen tuh, membayangkan kita untuk ngobati rasa kangennya. Nah, apa yang dia pikirkan itu sinyalnya sampai ke pikiran kita dan dibaca oleh intuisi kita. Kata Profesor Digby Tatum, intuisi itu adalah kemampuan untuk membaca, memahami, ya, tanpa harus melihat teksnya. Jadi kita membaca pesannya tanpa harus membaca secara fisik. Kita bisa memahami, ya, tanpa harus mendengar, tanpa harus ketemu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira 2 tanda jika mantan diam-diam juga sedang kangen berat kepada kita. Yang paling penting sekarang, ketika mantan sedang kangen, bisikkan doa. Kita minta kepada Allah agar dia digerakkan untuk kembali kepada kita lagi. Ya, terus berdoa, karena keajaiban akan terjadi selama orang tidak pernah berhenti dan berputus asa di dalam berdoa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yakulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dan tidak mengeluh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.